Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Kembali kita bersua di acara Kisah Teladan Anak Muslim. Nah, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Adik-adik di rumah, di pertemuan kali ini kita masuk kepada episode ke-7. Di tema kita kali ini adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Jadi, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam sebagai temannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk tinggal di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah berfirman yang artinya, wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan ingat adik-adik, Allah mengingatkan kepada Nabi Adam dan istrinya, wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah adik-adik, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada, mulailah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga dan menikmati semua yang ada di dalam surga. Nah, adik-adik, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa juga diizinkan untuk memakan apa saja yang ada di dalam surga, ya, makanan, buah-buahan dan seterusnya. Namun adik-adik, ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya, yakni Allah Subhanahu wa taala melarang keduanya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, untuk mendekati sebuah pohon yang ada di surga. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, Allah juga memperingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa agar tidak tergoda oleh rayuan iblis atau tidak tergoda oleh iblis. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tentang permusuhannya, ya, atau permusuhan iblis kepada keduanya. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surat Toha ayat 117. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Adam dan istrinya. Allah berfirman, Ya Adamu inna hadza aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jadi adik-adik, Allah berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini, yaitu iblis, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan ia sampai mengeluarkan kalian berdua atau kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa dari tipu daya dan godaan iblis yang merupakan musuh daripada Nabi Adam
alaihissalam dan istrinya, dan tentunya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi demikianlah adik-adik, Nabi Adam tinggal di surga ditemani istrinya Hawa. Maka Allah pun menyuruh Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga dan boleh memakan apa saja yang ada di dalamnya sekehendaknya, kecuali satu jenis buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa. Nah, jadi pohon tersebut memiliki buah dan itulah larangan Allah untuk mendekatinya. Maka adik-adik, mulailah iblis berupaya mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Nah, iblis menipu Nabi Adam dan Hawa dengan cara membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa bahwasanya memakan buah yang dilarang tersebut akan membuat mereka berdua kekal di dalam surga. Ya, kata iblis adik-adik, buah itu akan membuat Adam seperti malaikat. Ya, sehingga iblis menamai buah tersebut dengan buah khuldi. Arti khuldi di sini adik-adik artinya kekekalan. Ya. Yang terlebih dulu terkena hasutan iblis atau godaan iblis adik-adik adalah Hawa, yaitu istri Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam mengikuti istrinya, yaitu Hawa, memakan buah yang terlarang tersebut. Ya. Maka kita bisa mengambil faedah adik-adik di sini bahwasanya seorang wanita itu lemah, ya, dari segi akal dan agamanya. Maka manusia yang dimaksud adalah wanita di sini itu mudah sekali tergoda dan terhasut oleh godaan iblis. Maka adik-adik sebagai seorang wanita, ya, tentunya dari sekarang, ya, dari dini kita perlu membekali diri kita dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu akan membuat kita semakin kokoh dan kuat mengenal Allah, mengenal agamanya. Sehingga tauhid akidah kita serta amalan-amalan soleh kita betul-betul dibangun di atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadits sesuai pemahaman para salafus saleh, orang-orang terdahulu, ya, yang merupakan generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadits yang sahih. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya setelah Nabi Adam dan istrinya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu artinya Nabi Adam dan Hawa, ya, telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Nabi Adam lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya adik-adik Allah telah memperingatkan kepada beliau Nabi Adam dari iblis. Ya, di dalam surat Toha yang kita sebutkan, ya, dalam surat Toha ayat 117 tadi, ya, bahwasanya iblis itu merupakan musuh bagi Nabi Adam dan istrinya. Ya, maka larangan Allah adalah agar mereka peringatan Allah agar mereka sekali-kali jangan sampai ia dikeluarkan dari surga, ya, disebabkan, ya, godaan-godaan dari iblis, ya, sehingga dia celaka. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi setelah memakan buah tersebut, adik-adik, apa yang terjadi? Bagaimana Nabi Adam dan istrinya? Nah, ternyata adik-adik setelah memakan buah tersebut dari pohon yang dilarang itu, maka Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, pakaiannya menjadi hilang. Sehingga nampaklah atau terlihatlah aurat keduanya. Maka keduanya pun berdua segera menutupi auratnya dengan dedaunan yang ada di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, dan berfirman yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 22, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua atau kamu berdua dari pohon itu?"
Dan aku telah katakan kepadamu sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, maka adik-adik rahimani wa rahimakumullah, Nabi Adam dan istrinya Hawa mengakui perbuatan dosa yang mereka lakukan tersebut. Lalu keduanya pun adik-adik bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, Nabi Adam alaihissalam adik-adik ya dikeluarkan dari surga disebabkan tipu daya iblis. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam yang telah berbahagia tinggal di surga, keduanya menikmati berbagai kesenangan yang ada di dalamnya, ya, namun tetap tergoda dengan godaan iblis. Ya. Nah, jadi setelah Nabi Adam dan istrinya tinggal di surga tadi, ya, maka Allah pun juga menyampaikan kepadanya bahwasanya, ya, Allah berfirman dalam surat Toha ayat 118-119, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Jadi Allah berfirman adik-adik, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, ya, dan tidak pula akan tertimpa panas matahari di dalamnya. Namun karena iblis melihat, ya, kejadian tersebut, menyaksikan, ya, dan iblis tidak senang melihat Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa hidup berbahagia, sementara dia telah diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dikeluarkan di dalam surga. Maka iblis pun mulailah berpikir bagaimana menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, ya, menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, dan iblis mendengarkan bahwa Allah melarang Nabi Adam dan istrinya untuk mendekati salah satu pohon di surga. Nah, itulah usaha iblis sehingga dia berhasil membujuk, menggoda, ya, Nabi Adam dan istrinya Hawa, sehingga iblis berhasil sehingga keduanya pun memakan buah dari pohon tersebut, sehingga membuat keduanya atau terbuka auratnya, ya, tersingkap pakaiannya. Oleh karenanya Nabi Adam dan istrinya dikeluarkan di dalam surga, ya, sehingga keduanya pun mengetahui kesalahannya atau bertobat atas kesalahannya, dan Allah pun mengampuni keduanya. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, mulanya adik-adik Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, ya, tidak mau mendengarkan, ya, bisikan-bisikan atau perkataan iblis. Namun iblis karena terus berusaha membujuk keduanya, maka, ya, bahkan iblis, ya, berkata yang diabadikan, yang disebutkan di dalam ayat surah Al-A'raf ayat 20, Allah berfirman, ya, kata iblis, Rabbmu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Ya, itu, ya, bayangkan itu godaannya iblis. Dan juga kemudian iblis melanjutkan perkataannya, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 21, inni lakuma laminan nasihin. Ya, maka iblis pun berkata, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah, lihat, iblis itu mampu untuk mengucapkan sesuatu yang halus, ya, yang halus, ya, yang seakan-akan dia itu adalah seorang yang memberikan nasihat, padahal hakikatnya dia ingin menjerumuskan Nabi Adam dan istrinya, ya, dalam perbuatan dosa, yakni melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga keduanya pun keluar dari surga. Sehingga keduanya adik-adik, ya, singkat cerita, ya, setelah Nabi Adam dan Hawa, ya, menyesal dan bertobat, maka Allah pun menerima tobatnya.
kemudian Allah merintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Nah, demikianlah adik-adik, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya turun ke bumi. Nah, dan iblis pun menduga dia telah menang. Jadi iblis menganggap dirinya telah menang karena berhasil mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga. Namun adik-adik, dugaan iblis itu tidaklah benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam adalah untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa itu hanyalah adik-adik perlu kalian ketahui salah satu sebab keduanya diturunkan ke bumi. Jadi Allah sudah mengaturnya sedemikiannya sehingga terjadilah ya proses tersebut, karena memang Allah telah menyampaikan sebelumnya kepada para malaikat dan termasuk iblis akan menciptakan khalifah di muka bumi, yakni Nabi Adam istrinya. Dari keduanya lah maka keluarlah dari keturunan-keturunannya yang akan mendiami bumi. Hingga saat ini adik-adik termasuk kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan ingat adik-adik, iblis yang merupakan pimpinan dari syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk membujuk, ya, menggoda anak cucu Adam sampai mereka ikut ke dalam neraka. Ya, jadi adik-adik ingat, ya, iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah berhenti hingga hari kiamat. Oleh karenanya kita harus kuat ilmu sehingga memiliki keimanan yang kuat, sehingga dengan itu juga kita bisa, dengan ilmu kita bisa melakukan amal-amal kebaikan sehingga menjadi benteng buat kita adik-adik, sehingga sebab menjadi Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita agar menjauhkan dan menghindarkan kita, ya, dari godaan-godaan iblis dan bala tentaranya. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan ya kisah selanjutnya tentang wafatnya Nabi Adam alaihissalam, ya. Namun adik-adik jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian agar mereka dapat mendengarkan kisah-kisah teladan anak muslim berikutnya yang menarik dan berfaedah tentunya bersama kakak di acara ini. Demikian adik-adik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.